Ya, saya sedang ada di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, rekan-rekan YouTube. Salam jumpa kembali dengan saya Muhammad Milzam, coach trainer dan juga seorang pengajar di bidang manajemen keuangan. Dalam proses keseharian aktivitas, ada yang secara rutin kita laksanakan dan ada yang secara di luar rutinitas juga kita laksanakan. Hal-hal yang rutin secara otomatis dapat kita laksanakan jika sesuai rencana dan juga kita konsisten. Namun hal-hal di luar rutinitas butuh lebih dari konsisten dan juga lebih dari hal-hal yang biasanya diperlukan di dalam rutinitas. Terkadang kita mendapatkan tugas khusus, terkadang kita memperoleh proyek khusus, itu yang memang butuh lebih dari rutinitas. Dalam hal ini saya mengandalkan tidak diri sendiri saja, tapi saya mengandalkan lingkungan. Saya berusaha untuk menggunakan kemampuan lingkungan daripada kemampuan diri sendiri. Bagi saya terlalu terbatas jika mengatasi hal yang memang harus dilakukan oleh tim. Maka itu memang kadang lebih dari rutinitas ya, karena kita berkaitan dengan orang lain yang juga memiliki rutinitas, sehingga saya minta bantuan atau saya minta tanggapan atau apapun itu di luar diri saya, keluar dari zona internal, berinteraksi dengan zona eksternal. Terkadang bukan hanya soal memperoleh proyek khusus, terkadang juga dikeluarkan dari proyek bersama, yang mana itu menjadi satu hal yang catatan bagi kita, evaluasi dari kita, kenapa kita tidak diikutkan dalam satu proyek tersebut. Yang paling penting dari hal tersebut ya, terkait dengan hilangnya kesempatan itu adalah evaluasi. Sisi emosional pasti ada. Wah, kenapa saya tidak dipercaya misalkan, atau tidak dimasukkan dalam satu proyek tersebut, atau tidak diajak. Sisi ego pasti berkata bahwa wah, saya bisa melakukannya sendiri. Wah, itu kan hal kecil. Di sini saya mengatakan itu adalah bisikan yang menyesatkan. Jadi ketika hal tersebut, hal negatif yang terjadi pada diri kita ternyata ada kehilangan kesempatan tersebut, ya kesempatan kita untuk melakukan evaluasi. Karena kesempatan untuk melakukan evaluasi itu tidak selalu datang. Namun sebelum kita melakukan evaluasi tersebut, memang kita harus menerima dulu ya. Kita harus mencerna dulu. Nah, proses ini yang sangat penting, proses mencerna situasi. Kabar baik dengan mudah kita cerna. Kabar yang kurang baik agak sulit kita cerna. Kabar yang mengejutkan jauh lebih sulit kita cerna. Jadi proses menerima, proses mencerna itu memberikan kesempatan kita untuk melakukan refleksi supaya tidak salah arah justru. Ya, kadang kita melakukan goals atau apply ke proyek-proyek yang cukup ambisius, ya otomatis sisi emosional itu akan banyak ketarik. Dengan proses evaluasi dan menerima tersebut, kita mencoba untuk mengeliminasi emosional
emosional yang tidak dibutuhkan ya kalau terlalu banyak. Jadi saya belajar untuk menerima apapun dan akan terus belajar, karena bagi saya setiap hari adalah pengalaman baru. Katakan saja kegiatan yang sama di tahun-tahun sebelumnya itu sebenarnya adalah hal baru karena situasinya baru, mungkin juga orang-orangnya baru, temanya baru, semuanya baru. Every day is a new day. Dan juga dalam konteks kita melakukan evaluasi, setelah kita benar-benar bisa mengevaluasi, kalau kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri, it's okay. Kalau butuh evaluasi dari orang lain yang kita percaya juga lebih bagus ya. Dalam hal ini saya cenderung untuk mencoba memproses sendiri, membagikan pada teman-teman semua tentang respon yang mencoba saya cerna, untuk berhati-hati, untuk lebih teliti, untuk lebih disiplin dan lain sebagainya, karena memang susah sekali yang mengendalikan diri sendiri. Pada saat kita sudah mulai ada ritme, pasti ada faktor eksternal yang mempengaruhi ritme kita ya. Nah, di situ kita masukkan dalam gambaran yang lebih besar. Maksudnya bukan kita anggap sesuatu yang kecil itu kerikil, kita anggap sesuatu yang menghalangi itu adalah pengganggu ya, tapi kita belajar bahwa ritme itu adalah ritme kerja atau ritme kita saat mencapai sebuah stabilitas dalam berkegiatan adalah berdamai dengan halangan, barrier, tantangan, dan hal-hal lain yang tidak terprediksi. Pada saat grafik itu naik ya, berarti kita siap-siap untuk turun. Pada saat grafik tersebut terlihat stabil, berarti kita harus siap-siap untuk fluktuasi ya. Ini menjadi refleksi saya dan mencoba saya analogikan dengan grafik, seperti halnya grafik di saham, karena mungkin saya setiap hari melihat grafik ya. Saya coba untuk menyelaraskan dua hal itu ya, antara bidang keuangan dan juga bidang lain sebagai seorang pembelajar ya. Terutama bagi teman-teman generasi muda ya, sulit sekali untuk menerima kabar yang kurang baik. Ada sisi impulsif yang memang meledak begitu saja, dan bagi saya itu oke-oke aja, nggak apa-apa, it's okay ketika teman-teman meledak, asalkan tidak sampai merugikan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Cari gimana caranya emosional itu bisa kita arahkan ke hal-hal yang tidak merugikan. Nggak perlu hal yang positif, yang penting tidak merugikan. Lebih baik lagi kalau jadi hal yang positif, untuk ibadah misalnya, untuk berkarya, bagus banget. Tapi sebelum kesana mungkin kita preventif aja. Preventif itu artinya daripada saya merugikan, lebih baik saya mengambil waktu untuk sendiri ya, mengambil waktu untuk sendiri dengan cara yang tepat. Itu memang seperti itu ya, mohon izin kepada yang perlu kita minta izin, waktu untuk sendiri untuk menyelesaikan problem, untuk membuat kita stabil dan lain sebagainya. Dan kita siap-siap nanti untuk kembali ke grafik yang naik, ke statistik yang naik perlahan-lahan. Saya percaya jika itu bisa kita lalui,
Jika kita bisa melalui poin kritis itu, kita akan lebih stabil dan melihat grafik itu naik perlahan-lahan. Semoga bisa dipahami apa yang saya utarakan dan dimaklumi bagi semua pihak yang mungkin mendengarkan. Saya hanya share di channel saya, dan semoga relate untuk teman-teman semua. Demikian yang bisa saya share di siang ini. Demikian dari saya, keep learning, keep following. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.